Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Syakira dengan NIM 226141604188. Jadi video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat dan Teori Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwito dan Bapak Fadli Halim. Selanjutnya saya akan langsung saja kepada membahas untuk soal-soal yang sudah diberikan. Soal yang pertama, hal-hal baik yang Anda lakukan dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebelumnya saya adalah mahasiswa pendidikan luar sekolah semester 6 dari Universitas Negeri Malang. Dan kegiatan sehari-hari saya adalah magang di lembaga pendidikan non-formal, yaitu Sekolah Alam Insan Baksya yang ada di Kota Malang, lebih tepatnya ada di Joyogen, Merjosari. Dan kegiatan magang ini memang saya lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Malang yang memang diharuskan untuk melakukan magang MBKM. Kemudian aktivitas saya yang saya lakukan di lembaga non-formal yaitu Sekolah Alam Insan Baksya ini, yang pertama itu saya terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sana. Jadi di sana itu menerima anak-anak yang memang seusianya untuk bersekolah non-formal atau bersekolah paket A, B, C, namun hanya menerima anak-anak di usia sekolah. Jadi tidak ada orang dewasa di PKBM tersebut. Sekolah alam, mohon maaf, sekolah alam sana. Tapi nama lain dari sekolah alam itu juga adalah PKBM Fanana Insan Baksya. Itu merupakan lembaga non formalnya, tetapi ada program lain yaitu SAIB, Sekolah Alam Insan Baksya. Saya terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar bersama anak-anak. Saya juga biasanya ditempatkan di tingkat SD, kadang-kadang juga ada di tingkat SMP maupun di tingkat SMA-nya, tapi saya lebih sering masuk ke tingkat SD-nya karena memang daripada tingkat SMP dan SMA, murid di tingkat SD itu lebih banyak. Kemudian saya akan membahas hal-hal baik yang saya lakukan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tercermin dari kebiasaan yang saya lakukan di Sekolah Alam Insan Baksya, yaitu membiasakan anak-anak untuk memulai pembelajaran dengan melakukan dengan membaca bismillah dan membaca doa sebelum belajar. Selain itu juga membiasakan anak-anak untuk mencium tangan ketika datang ke sekolah maupun pulang sekolah dengan mengucapkan salam. Selain itu, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal itu tercermin dari bagaimana saya memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di sekolah alam itu memang banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sana. Saya juga sebenarnya saya sangat enjoy dengan lingkungan yang ada di sana, termasuk kepada anak-anaknya yang walaupun mereka berkebutuhan khusus tapi mereka itu sangat mengesankan. Saya lumayan impress dengan bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka melakukan suatu hal itu seperti itu. Dan sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Di sana termasuk saya sendiri juga menempatkan diri saya untuk tidak pernah membeda-bedakan dari bagaimana anak ini dengan anak-anak yang lainnya. Saya mendampingi mereka belajar dengan pendekatan yang personal karena di sekolah alam itu juga terkenal dengan kurikulum personalnya. Saya juga menghargai bagaimana cara mereka belajar walaupun tidak bisa disamaratakan, dan it's totally different. Anak satu dengan anak lainnya itu sungguh berbeda dan mereka unik, mereka punya ciri khas yang berbeda-beda. Selain itu, kepada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, saya tidak
saya sudah mengupayakan diri saya untuk tidak apa ya, diri saya untuk tidak memberi sekat kepada anak-anak. Saya tidak beri sekat, jadi saya belajar bersama mereka itu sangat total menurut saya, dan saya juga bermain juga sangat enjoy bersama teman-teman yang ada di sana, bersama tutor-tutor yang ada di sana, bersama anak-anak yang ada di sana juga. Kemudian yang selaras dengan sila keempat, saya juga berusaha ketika saya mengisi di dalam kelas, saya melibatkan anak-anak ini untuk berdiskusi, melibatkan anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya dengan apa yang sedang dibahas pada saat itu. Kemudian juga saya memberi kebebasan kepada mereka untuk memutuskan apakah mereka saat ini mau belajar atau mereka belum mau untuk belajar. Jadi mereka harus istirahat terlebih dahulu, dan ketika mereka sudah mau belajar, biasanya mereka akan, "Miss, mau belajar," seperti itu. Kemudian yang selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial, saya berusaha mempraktikkan langsung dengan membantu anak-anak mendapatkan hak belajar yang sama tanpa membedakan kemampuan akademik mereka, kondisi ekonomi mereka, maupun latar belakang mereka, seperti itu. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam program pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, serta kegiatan yang relevan dengan pendidikan luar sekolah di lingkungan sekitar. Di sekolah alam di tempat saya magang ini ada yang spesial, yaitu di hari Kamisnya. Di hari Kamisnya itu mereka melakukan pemberdayaan, yaitu biasanya yang berkaitan dengan melatih soft skill mereka, bisa menghias mading, kemudian membuat bingkai cermin, ataupun juga memasak. Mereka juga terkenal dengan keterampilan baristanya. Ada set barista lengkap di sana. Itu juga menjadi program dari pemberdayaan tersebut. Selain itu mereka juga memasak. Pokoknya hal-hal yang kemungkinan besar tidak pernah mereka lakukan di rumah, itu dilakukan di sekolah, dan itu rutin di hari Kamisnya. Jadi di hari Kamis tidak ada pembelajaran. Hal-hal yang dilakukan juga hal-hal yang berkaitan dengan mengasah kreativitas, tapi juga terselipkan bagaimana mereka harus saling bekerja sama, saling memiliki rasa tanggung jawab, rasa kepemilikan dengan satu sama lainnya, kemandirian, something like that. Kemudian selain itu, saya dan teman-teman saya tuh juga pernah mengadakan kegiatan pramuka yang sama sekali belum pernah mereka lakukan di sana. Dia ada satu teman saya itu yang memang menjadi pembina pramuka di sekolah. Kemudian kita merundingkan gimana kalau anak-anak di hari Kamis tuh dikasih kegiatan pramuka, dan ya mereka seneng banget. Jadi karena mereka emang belajarnya pakai baju bebas, jadi saat kegiatan pramuka diumumkan itu mereka pada pakai hasduk. Dan di kegiatan pramuka itu kita menanamkan kedisiplinan, kemudian tetap kerjasama, kepemimpinan, rasa cinta tanah air. Jadi tidak hanya belajar teori, tapi langsung praktik di lapangan itu juga amat sangat perlu dan penting untuk membantu perkembangan dari mereka ini ya. Selain itu di sana juga ada kegiatan memanah dan berkebun yang rutin dilakukan di hari Kamis, dan biasanya juga ada di hari Jumat. Itu setiap paginya mereka bisa memanah, dan ada 2 anak yang jago banget manahnya, itu masih kecil-kecil loh. Dan kegiatan-kegiatan ini sangat mencerminkan Pancasila, khususnya pada keadilan sosial. Kenapa tuh kok di keadilan sosial? Karena keterampilan diberikan secara merata kepada anak-anak, semua anak tanpa melihat status maupun latar belakang mereka ini bagaimana, maupun kondisi anak-anaknya juga. Walaupun anak-anak ABK, anak-anak yang ya seperti itu, anak-anak istimewa, anak-anak yang mungkin normal-normal saja, itu mereka tidak ada batasan untuk belajar apapun yang mereka mau. Selain itu kerakyatan, karena anak diajak terlibat aktif dalam menentukan kayak minggu depan kita mau pemberdayaan apa ya,
itu juga mencerminkan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keadilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian juga pada Persatuan Indonesia, karena semua kegiatan dilakukan bersama-sama tanpa sekat, dan mereka mau nggak mau ketika dijadiin satu tim, mereka juga harus bekerja sama dengan tim tersebut, entah itu kenal dekat, entah itu adik kelas, entah itu kakak kelas, mereka itu harus menerima kondisi itu. Selain itu, program-program seperti ini juga sangat sesuai dengan prinsip pendidikan luar sekolah yang mementingkan ataupun menekankan pada life skill, kebudayaan, dan pendidikan sepanjang hayat atau education for all education, long life education. Dan itu juga sering dibahas pada diskusi perkuliahan. Karena kayaknya ini udah panjang banget, padahal ini baru soal kedua, tapi masih ada lagi ini soal yang ketiga, yaitu membahas tentang potensi dan peluang pada kondisi saat ini yang dapat membantu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, dan disuruh memberikan contoh nyata yang relevan dengan lingkungan atau pengalaman Anda. Tadi padahal ceritanya udah yang gak menekankan ini pada lingkungan dan pengalaman aku banget. Mungkin nanti di next aku bakal tambahin foto-foto. Oke, next ke soal ketiga. Di era yang sekarang ini banyak sekali potensi dan peluang yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan luar sekolah loh. Teman-teman ini udah pada paham belum sih tentang pendidikan luar sekolah itu apa? Tapi bisa di-search sekarang karena ini bukan bahasan untuk membahas itu. Poin pertama yaitu pertumbuhan sekolah alternatif seperti sekolah alam. Hal ini menjadi peluang yang besar sekali terhadap konsep pendidikan yang fleksibel, berbasis karakter, dan inklusif, yaitu untuk memberi ruang besar bagi praktik nilai Pancasila secara nyata. Seperti yang saya alami sendiri selama kegiatan magang saya di Sekolah Alam Insan Baksya. Poin kedua yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter juga meningkat, dan ini membuat kegiatan seperti pramuka, berkebun, panahan, dan pelatihan keterampilan lainnya makin relevan dan diminati. Poin ketiga yaitu perkembangan teknologi dan media sosial juga bisa menjadi sarana pendidikan Pancasila. Misalnya, kami dokumentasikan kegiatan anak-anak dalam bentuk konten edukatif yang mengangkat nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi. Kalau mau tahu kontennya ada di mana? Ada di sini. Ding 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 ding. Jadi kita tuh ada akun TikTok dan akun IG buat membahas keseruan magang kita gimana. Nanti bakal aku tulis di sini. Dan next aku bakal kasih cuplikan foto-foto ataupun video-video yang masih ada atas keseruan-keseruan yang saya ceritakan sebagai bukti relevan apa yang sudah saya ceritakan tadi. Mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Saya Maria Syakira Imam Munif. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mio itu dinosaurusnya kenapa Mio? Apa dua?